Bab 1531, Hun Qianmo, saya menerima. Kilatan melintas di mata kepala Aula Jiwa setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Badai sudah dekat, sudah waktunya untuk mengakhiri konflik kita. Penantian selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan situasi ini. Namun, pikiran Xiao Yan tetap damai. Dia pernah menjadi seorang pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir mengalahkan Sekte Awan Kabut di Kekaisaran Jiama, tapi kemudian Aula Jiwa muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao. Kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut mengerti di dalam hatinya bahwa jalan masa depannya akan dipenuhi dengan kesulitan, tetapi dia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibatalkan bahkan jika itu sangat sulit. Dari sudut pandang tertentu, Aula Jiwa telah memainkan peran besar dalam memungkinkan Xiao Yan mencapai tahap ini hari ini. Mereka telah memberi Xiao Yan motivasi yang kuat. He, berani sekali. Patua Hunmo di samping kepala Aula Jiwa melirik Xiao Yan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia tertawa aneh. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia dengan cepat melihat kembali ke kepala Aula Jiwa dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini? Akan ada 3 putaran dengan pemenang menjadi pihak yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirim 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Kepala Aula Jiwa menjelaskan dengan suara rendah. Tentu saja, jika kamu ingin semua orang dari Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance bertarung, kepala ini tidak akan keberatan. Aula Jiwaku telah berdiri di dataran tengah selama bertahun-tahun. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, kamu benar-benar terlalu naif. Kata-katamu memang membawa beban karena kamu mendapat dukungan dari klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika Sky Mansion Alliance-ku berakhir dimusnahkan, klan Hunmu pasti akan menderita kerusakan serius. Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian seperti itu. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak berniat untuk terlibat dalam perang skala besar. Oleh karena itu, mereka telah mengatur pertarungan ini antara para ahli tingkat tertinggi. Meskipun pertempuran mereka tidak akan terlalu besar, mereka mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan lebih lemah dari pihak lain di masa depan terlepas dari apa yang bisa mereka lakukan. Anda diizinkan untuk memilih 2 individu pertama. Kepala Aula Jiwa memberitahunya dengan suara samar. Memenangkan 2 dari 3 ronde, ya. Membiarkan orang lain memiliki apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia membuka mulutnya untuk menjawab. Klan Hun ini tidak mau membiarkan Hall of Souls menderita kerugian sebesar 80 atau 90% dari kekuatannya. Dia juga tidak mau sepenuhnya kehilangan aliansi Sky Mansion. Hanya aliansi yang bisa dia andalkan untuk melawan klan Hun. Itu hanya mendapatkan pencapaian seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangannya begitu saja? Meskipun kata-kata kepala Aula Jiwa mungkin tidak menyenangkan, itu memang benar. Aliansi Sky Mansion saat ini mampu melawan Hall of Souls, tetapi aliansi pasti akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika benar-benar ingin menghancurkan Hall of Souls sepenuhnya. Sepertinya kamu juga tidak bisa menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Kepala Aula Jiwa mengangkat alis dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung. Xiao Yan tersenyum dan meminta. Hihi, ini adalah provokasi terbesar yang telah diterima klan Hunku selama bertahun-tahun ini. Patua Hunmo tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengambil langkah maju. Anak muda dari klan Xiao, sertakan aku sebagai salah satu dari 3. Setelah Patua Hunmo melangkah maju, seseorang dengan indera yang tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini bergetar dengan lembut. Gelombang sonik seperti naga keluar dari bawah kaki Patua Hunmo. Itu menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara yang liar. Setelah itu, ia meraung dan bergegas menuju Xiao Yan. Bang! Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar terlepas dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Xiao Yan. Sebuah kaki secara kebetulan mendarat di tanah di mana kekuatan tersembunyi itu berada.
Tanah yang keras segera tenggelam setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih curang seperti biasanya. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Pak Tua Hun Mo dan perlahan berkomentar. Kapak darah Xiao Chen. Wajah Pak Tua Hun Mo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Xiao Chen sambil mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kalian semut tidak layak menyebut nama kepala klan. Xiao Chen muncul seperti serigala ganas yang terbangun perlahan. Niat membunuh yang samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo mengerutkan kening. Mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala suku telah jatuh ke dalam kerugian saat melawan Xiao Chen di dalam alam api iblis. Kepala suku menjadi relatif sengsara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia secara alami merasakan ketakutan besar di dalam hatinya. Haha, kamu memang layak menjadi kapak darah Xiao Chen. Kamu masih sekuat ini meskipun belum muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiao Anda ditakdirkan hanya menjadi bunga mekar pendek. Sosok tua memegang tongkat, yang telah berdiri di samping kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo, perlahan muncul di depan semua orang dengan cara seperti hantu tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Mata Xiao Yan terfokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya muram saat dia mempelajari sosok itu. Penampilan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, seolah-olah dia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan dan yang lainnya di sampingnya saling bertukar pandang. Mereka dapat melihat beberapa kejutan di wajah satu sama lain. Hun Qianmo, mata Xiao Chen menatap orang tua yang memegang tongkat. Orang tua ini sangat kurus sehingga dia tampak hanya terbuat dari tulang. Wajahnya yang keriput menunjukkan senyuman, yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Mata itu tidak keruh seperti orang tua biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kecerahan yang aneh. Di bawah sepasang mata itu, tampaknya bahkan jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Xiao Yan bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Klan Hun memang telah mengirim orang tua ini. Hun Qianmo, astaga, dia masih hidup. Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai aliansi Sky Mansion secara serius. Sesepuh dengan pengalaman hebat tidak langka di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak lebih muda mungkin tidak pernah mendengar nama Hun Qianmo, tetapi orang-orang tua ini jelas menyadari betapa menakutkannya orang tua ini. Sampah yang pernah memohon belas kasihan di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya dan menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah keriput Hun Qianmo sedikit gemetar. Matanya, yang berisi kilau aneh, perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiao Yan. Suara seraknya seperti tulang yang saling bergesekan. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini, tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao, yang pernah terkenal di seluruh benua ini, hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di kaki terakhir mereka di bawah mata klan Hun kami. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Bang! Ekspresi gelap dan tegas melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Hun Qianmo. Tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah muncul. Itu dengan cepat disertai oleh angin kencang yang muncul seperti petir saat menembus langit dan dengan keras berayun ke arah Hun Qianmo. Xiao Chen, meskipun kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang, saat ini kamu bukan lagi kapak darah Xiao Chen dari dulu. Wajah sangat keriput Hun Qianmo mengungkapkan ekspresi bermusuhan ketika dia merasakan serangan cepat Xiao Chen. Tangannya yang seperti tulang mengepal. Setelah itu dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Dentang, angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan beberapa elit Aula Jiwa Do Seng dengan cepat mundur dengan perubahan ekspresi. Hanya kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo yang mampu bertahan. Bagus. Kapak itu dengan kejam menebas tinju Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dia memelototi Hun Qianmo. Dia telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun.
Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah daripada pelatihan biasa Hun Qianmo, menyebabkan dia merasa tidak puas. Saat itu, Hun Qianmo ini hanya bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiao Chen, diri tua ini telah mengatakan bahwa semuanya telah berubah. Kamu saat ini bukan tandinganku. Hun Qianmo melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, tapi dia mengabaikannya dan berbicara dengan suara samar. Dia segera melirik ke arah Xiao Yan dan menjilat lidahnya. Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi. Ekspresi Xiao Yan tenang. Kekuatan lelaki tua yang tidak akan mati ini kemungkinan berada di sekitar Do Seng bintang 6. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Aula jiwa memang sudah siap. Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih pesaingnya. Giliran Anda. Kepala aula jiwa dengan acuh tak acuh melirik Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju, menyiratkan bahwa orang ketiga adalah dia. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini akan intens. Dia harus bisa menghadapi kepala aula jiwa di salah satu dari 3 pertempuran. Patua Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen, tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Tinggalkan lelaki tua yang tidak mau mati untukku. Sosok kecil diam-diam muncul di samping Xiao Yan saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Penampilan muda itu secara alami milik leluhur Piltover. Leluhur Xiao Yan telah bertemu di alam api iblis saat itu. Bab 1532, Konfrontasi, Leluhur. Penatua pertama dari Piltover di samping mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiao Yan. Dia dengan hormat berteriak, "Salam untuk leluhur." Xiao Yan tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. "Mengapa kamu begitu sopan?" Leluhur Piltover melambaikan tangannya. Matanya yang jernih mengandung kejutan saat mereka menyapu Xiao Yan. Dia tertawa, betapa tidak terduga. Api teratai iblis pemurni yang bahkan tidak bisa aku taklukkan sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan beruntung seperti itu benar-benar sumber kecemburuan. Objek surgawi seperti api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang bahkan diidamkan oleh leluhur Menara Pil meskipun kekuatannya. Namun, tidak ada yang pernah berhasil menaklukkannya setelah bertahun-tahun. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tawa leluhur Piltover. Dia telah menaklukkan api teratai iblis pemurni dengan keberuntungan. Jika sisa gambar dari Purifying Demonic Lotus Saint tidak mengaktifkan formasi dan melakukan bunuh diri dengan api iblis, dia tidak akan mampu menaklukkan dan memperbaiki api iblis yang nenek moyang Piltover ini tidak bisa lawan bahkan jika dia berkali-kali lebih beruntung. Piltover juga merupakan anggota dari Sky Mansion Alliance dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi penjaga Piltover, saya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Leluhur wajah agak lembut Piltover memandang Xiao Yan. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Dia secara alami memahami alasan Xiao Yan mendirikan Sky Mansion. Xiao Yan tetap relatif tenang dalam menghadapi tatapan yang diberikan oleh leluhur Piltover kepadanya. Dia tidak berniat untuk bersekongkol melawan Piltover. Masalah aliansi bermanfaat baginya dan juga menguntungkan Piltover. Piltover telah bertarung melawan Hall of Souls selama beberapa waktu dan semakin banyak alkemis, yang telah diancam oleh Hall of Souls, melompat ke sisi baru. Orang yang bermata tajam akan dengan mudah dapat melihat perkembangan seperti itu. Kemungkinan nenek moyang yang sangat bijaksana dari Piltover juga mengerti apa yang terjadi. Karena itu, Xiao Yan tidak khawatir leluhurnya akan menemukan masalah dengannya. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu, Hun Qianmo, kepadaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk. Nenek moyang Piltover tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Penatua, terima kasih banyak. Xiao Yan menghela nafas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, faktor ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Nenek moyang Piltover, tak disangka kita telah melihat makhluk legendaris ini kali ini. Dikabarkan bahwa bentuk asli leluhur ini adalah pil suan tingkat 9. Kemungkinan dia adalah satu-satunya pil obat tingkat ini di dunia ini. Jika dia dimurnikan, diam. Apakah Anda mencari kematian? Kekuatan leluhur Piltover ini telah mencapai tingkat yang luar biasa.
Meskipun ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, sepertinya sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa dengan mantap memperbaikinya. Bagaimanapun, siapapun yang benar-benar mengalami berkah itu kemungkinan besar akan munculnya leluhur dari Piltover tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan wajah terkejut. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa pikiran aneh yang melonjak jauh di dalam hati mereka. Setelah mengesampingkan kekuatan leluhur dari Piltover, tubuhnya yang sebenarnya sebagai pilsuan tingkat 9 sudah cukup untuk menyebabkan seorang elit Doseng menjadi gila dengan mata merah. Hantu tua, sepertinya kamu berniat melawan klan Hunku. Wajah keriput Hun Mo kian sedikit bergetar saat leluhur dari Piltover muncul. Suaranya serak saat dia berkata, di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang Piltover karena kamu. Tindakanmu ini tidak bijaksana. Haha, kamu makhluk tua yang tidak pernah mati. Tidakkah kamu berpikir bahwa mengucapkan kata-kata dangkal ini di depanku sedikit lucu? Leluhur Piltover tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia tertawa, jika Hall of Souls mengalami kesempatan yang tepat, itu pasti sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti Anda orang? Baiklah, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung denganmu. Aku ingin tahu seberapa banyak kekuatanmu telah meningkat dibandingkan saat itu. Aku akan memberitahumu. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo menjadi lebih cerah. Jarak suaranya juga secara bertahap menjadi tidak bisa dibedakan karena tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Kalian semua harus berhati-hati. Leluhur dari Piltover samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan Hun Qianmo. Dia menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya diam-diam menghilang. Kali berikutnya muncul kembali, dia sudah berada di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya beriak. Segera, ruang kacau diciptakan olehnya. Hun Qianmo, area luar terlalu kecil. Ayo masuk dan bertarung. Nenek moyang Piltover berdiri di depan pintu masuk terowongan spasial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Setelah mencapai level mereka, mereka dapat secara acak menciptakan dunia untuk bertarung, tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Biasanya akan menghilang setelah pertempuran berakhir. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hun Qianmo dengan dingin tertawa saat melihat leluhur pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sesosok masuk ke terowongan spasial itu dengan kecepatan seperti kilat. Segera setelah keduanya memasuki dunia, ruang itu berdesir dan menjadi transparan. Penglihatan semua orang mampu menembus ruang transparan ini dan melihat dua sosok mengambang di dalam ruang yang kacau. Salah satu tokoh ini adalah leluhur Piltover dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah Doseng bintang 6 elit. Haha, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Pertarungan di level ini sangat jarang terjadi di seluruh benua. Seluruh pegunungan dengan cepat menjadi gempar saat kedua individu itu menyerbu ke alam satu demi satu. Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir akan menyaksikan pertarungan antara para ahli tingkat ini. Bas-bas. Leluhur dari Piltover dan Hun Qianmo tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu setelah memasuki dunia. Mereka segera memulai pertempuran yang sangat panas di depan banyak mata yang bersemangat. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda, beberapa riak energi mengerikan masih menyebar. Suara teredam dari lonceng yang berdentang menyebabkan banyak orang merasa dada mereka menyempit. Pertempuran meletus dengan kecepatan seperti kilat. Serangan energi yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kekuatan pada level itu benar-benar terlalu menarik. Mata Xiao Chen melirik ke alam itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang itu. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju tanpa ekspresi. Matanya melirik antara kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo. Suaranya sedikit pecah saat dia bertanya, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Suara Xiao Chen tidak keras. Namun, tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Banyak pasang mata yang telah menyaksikan pertarungan di ranah yang diciptakan tertembak. Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo bertukar pandang setelah melihat Xiao Chen. Pak Tua Hun Mo mengungkapkan ekspresi gelap di wajahnya yang sudah tua.
Dia mengambil 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata, "Kapak darah Xiao Chen, kamu sangat terkenal saat itu. Namun, Anda saat ini sedikit ketinggalan zaman, kita akan tahu apakah aku ketinggalan zaman setelah bertukar pukulan." Ekspresi Xiao Chen masih sangat kaku, tapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa buruknya kata-kata Pak Tua Hunmo, memang ada alasan di baliknya. Jika dia bisa berlatih secara normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Hun Qianmi, apalagi Pak Tua Hunmo. Menjadi seorang jenius dari klan Xiao, dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Sayangnya, kebenaran pada akhirnya keras. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terperangkap dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat, bahkan memungkinkan Pak Tua Hunmo, yang berasal dari generasi muda klan Hun, untuk mengunggulinya. Pak Tua Hunmo anehnya tertawa setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar tanpa adanya angin sebelum dia berhenti di langit. Douki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menutupi langit yang jauh. Cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Meneguk, tekanan Douki yang menakutkan dari Pak Tua Hunmo, menyebabkan air liur tertelan di sekitar pegunungan. Banyak mata yang terkejut tertuju pada Pak Tua Hunmo. Meskipun pertarungan dalam alam ciptaan bahkan lebih menakutkan, itu terisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertempuran lain itu tidak bisa dibandingkan dengan menyaksikan langsung Douki seperti itu. Doseng bintang 5 tingkat lanjut, ada banyak ahli dalam klan Hun. Beberapa tetua agung dalam sekte diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka iri dengan fondasi perkasa klan Hun. Bahwa Xiao Chen dikabarkan adalah seseorang dari klan Xiao, tapi dari kelihatannya, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Pak Tua Hunmo. Ini memang akan menjadi pertarungan yang intens. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun muncul di mata Xiao Chen. Pada saat ini, matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit. Dia menatap Pak Tua Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan mati. Xiao Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Warna merah cerah juga secara bertahap menghabiskan matanya saat ini. Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara yang mendidihkan darah. Bab 1533, menggambar raungan rendah dan dalam terpancar dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya bergetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klan sudah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum melancarkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Pak Tua Hunmo menundukkan kepalanya. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap Xiao Chen, yang memegang kapak besar berwarna darah. Pak Tua Hunmo mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menolak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya terbanting ke tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Pak Tua Hunmo. Kapaknya yang besar berwarna darah seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat ia dengan kejam meretas ke arah Pak Tua Hunmo. Tidakkah kamu tahu apakah diri tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Pak Tua Hunmo dengan dingin tertawa saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk jaring laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa gangguan. Jijik, kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat disingkirkan saat menghantam jaring. Kecepatan di mana kapak besar itu mendarat melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke dalam kuil remare. Pada akhirnya, itu berhenti hanya setengah kaki dari Pak Tua Hunmo. Kapak darah Xiao Chen sangat hebat. Apakah begitu? Sebuah cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan ke bawah.
Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong, dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Pak Tua Hunmo. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Pak Tua Hunmo merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum menekan kapak dengan lembut. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Seseorang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar dikirim keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya mencabut seikat rambut Pak Tua Hunmo. Huff, Pak Tua Hunmo telah menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena menjadi sombong. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya, yang menutupi matahari, tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat sejumlah sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah setan langit, gigit. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin setan tua Hunmo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Cahaya berdarah yang menusuk merobek awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu dengan liar menyerang Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa ditanggapi. Peretasan pemisahan tanah. Kapak besar yang berlumuran darah di tangan Xiao Chen menari dengan liar seperti kincir angin saat dia melihat cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki meletus dari kapak. Itu disertai dengan gelombang ledakan sonik yang dalam karena bertabrakan dengan cahaya darah dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah disambar dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Jeritan aneh yang tajam muncul saat beberapa gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari cahaya darah sangat kuat. Sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang dapat dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus muncul. Cahaya darah itu adalah objek seperti katak. Namun, itu benar-benar berwarna merah tua. Ada banyak sekali kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, orang akan melihat bahwa kumpulan daging memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Ini sebenarnya adalah katak kutukan jiwa. Pak Tua Hunmo ini benar-benar kejam. Yao Lao mengamati katak darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiao Yan merajut alisnya. Dia telah mendengar tentang kodok kutukan jiwa ini. Itu dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk saling membunuh. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan katak kutukan jiwa akan disempurnakan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Setelah benda ini dilepaskan, ia akan melakukan pembunuhan liar. Pada akhirnya, itu bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap katak darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit katak kutukan jiwa. Pergi, Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen, yang jaraknya cukup dekat. Katak kutukan jiwa itu sekali lagi ditembakkan setelah mendapatkan perintahnya. Pak Tua Hunmo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara katak kutukan jiwa menahan Xiao Chen. Setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan titik-titik fatal Xiao Chen. Pak Tua Hunmo berniat membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen tidak punya pilihan selain beralih dari serangan ke pertahanan. Dia bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk. Yao Lao dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut membuat beberapa komentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiao Yan terfokus pada Xiao Chen. Xiao Chen mungkin tertahan dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah menyadari hal ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah dari Pak Tua Hunmo,
dia masih orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hunmo. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dunia itu. Kepala Xiao Yan menoleh ke alam, yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya, tapi saat ini tidak mungkin untuk dengan jelas mengamati situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Karenanya, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Kemungkinan dia berniat menunggu 2 pertarungan berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Jika Pak Tua Hunmo dan Hun Qianmo menang, Hall of Souls akan memenangkan 2 dari 3 putaran. Kemudian, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens sementara Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Bang! Sementara Xiao Chen dan Pak Tua Hunmo terlibat dalam pertempuran sengit dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik dengan ledakan ini. Orang bisa melihat terowongan spasial dari sebelumnya tiba-tiba meledak terpisah saat 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka telah keluar. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu keluar dari terowongan spasial. Hi, hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Hun Qianmo menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak menyedihkan. Bahkan pakaiannya tampaknya tidak disentuh, tetapi seorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa Doqi di dalam tubuh orang tua ini telah kelelahan hingga tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini, adalah mungkin untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan di dalam wilayah itu. Leluhur dari Pil Tower di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Penatua Qianmo, apa hasilnya? Penatua, apa hasilnya? Baik kepala aula jiwa dan Xiao Yan di bawah membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Hasil pertarungan antara 2 individu ini sangat penting pada saat ini. Hun Qianmo dan leluhur dari Pil Tower ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum keduanya berkata, anggap saja seri. Kekuatan keduanya sangat mirip. Itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka bertarung habis-habisan sampai mati, tetapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai tahap seperti itu. Kepala aula jiwa dan Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiao Yan masih baik-baik saja, tetapi kepala aula jiwa akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Dengan campur tangan iblis tua ini, cukup bagus untuk berakhir seri. Hun Qianmo mendarat di samping kepala aula jiwa dan memberitahunya dengan suara lemah. Dia diam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, tidak terduga, dia benar-benar telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Kepala aula jiwa tidak mendengar suara gumaman Hun Qianmo. Dia tertawa getir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Pak Tua Hunmo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas, selama Pak Tua Hunmo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qianmo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan sedikit sulit. Bab 1534, babak final, apa? Ekspresi kepala aula jiwa mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hunmo memiliki kekuatan Douseng bintang 5 tingkat lanjut. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah Douseng bintang 5 perantara. Mengingat celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hunmo untuk menang. Jika benar-benar mudah berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu, jawab Hun Qianmo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan dia bahkan bukan tandingan Xiao Chen. Kepala aula jiwa mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens.
Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepintas sepertinya dia panik saat menghadapi serangan gabungan Patua Hun Mo dan katak kutukan jiwa. Semoga semuanya lancar. Dentang, tubuh besar katak kutukan jiwa itu seperti bola meriam yang dengan kejam menghantam kapak besar itu. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin bergegas menuju titik fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu membuat rantai seperti ular beracun itu terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya bangkit kembali. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Xiao Chen, terlepas dari seberapa berpengalaman kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi seorang idiot. Sosok Patua Hun Mo muncul di kepala katak kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan dengan dingin tertawa, di depan semua pahlawan di dunia, kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Patua Hun Mo. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah lamanya, tetapi doki yang luas dan perkasa yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram gagang kapak lebih erat saat dia mengangkatnya di atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. Huff. Sombong. Patua Hun Mo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika dia mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati. Doki yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk pusaran doki yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Doki di seluruh tubuhnya secara bertahap dihancurkan. Jika masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa napasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Gemuruh. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh yang keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir menyambar. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke arah awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Doseng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Patua Hun Mo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Doseng. Bagaimana bisa? Alam semesta dipotong, memutuskan alam semesta. Xiao Chen tidak memberi Old Mo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat lengkungan aneh di langit. Segera setelah itu, garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah itu sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir bergemuruh saat aura berdarah membubung ke langit sementara keinginan membunuh bergejolak. Desir. Patua Hun Mo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat dia menghadapi garis berdarah yang aneh, yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam muncul dari lubuk hatinya, tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya pada saat ini, dia pasti akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Makan serangga kutukan. Tangan Patua Hun Mo menekan kepala katak kutukan jiwa di depan banyak pasang mata. Katak kutukan jiwa segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar Sol Kerstot meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Patua Hun Mo. Meneguk. Setelah Patua Hun Mo menelan katak kutukan jiwa, tubuhnya mulai memuntahkan kumpulan darah. Sekilas, dia tampak cukup menakutkan dan doki yang perkasa yang berlama-lama di sekujur tubuhnya tampak cukup menakutkan. Pada saat ini, dokinya menjadi sangat kejam. Meratap, ratapan yang menggetarkan bumi keluar dari mulut Patua Hun Mo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut Patua Hun Mo yang luar biasa besar. Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bang! Bola darah kental mengalir keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintasi langit. Bang! Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan,
menyelimuti seluruh pegunungan dalam warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Hal ini menyebabkan mata mereka menjadi merah padam, tetapi beruntung mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan tertentu. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali kepada emosi kekerasan. Mata kelompok Xiaoyan di Gunung Jatuh terus memindai bola berwarna darah yang berukuran ribuan kaki. Meskipun ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari Gunung Jatuh akan berubah menjadi tanah datar. Di mana leluhur Xiao Chen? Xiaoyan hendak mulai mencari karena pemikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah yang besar. Kedua sosok ini dengan berat menembak kedua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini sampai runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan cara yang bergoyang. Tubuh mereka yang tertutup darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiao Chen, Penatua Hunmo, kedua belah pihak terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan dari dua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menyeka jejak darah dari wajahnya. Dia memelototi Patua Hunmo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya pada tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Dia tidak dapat terus-menerus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi Doseng bintang 5 yang maju. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Patua Hunmo juga merupakan individu yang kejam. Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat terakhir dan menghindari bencana. Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi sekuel yang akan dia alami juga akan cukup serius. Dalam beberapa dekade ke depan, orang tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena doki-nya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiao Chen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiaoyan. Pada saat ini, dia dan Patua Hunmo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen adalah akibat dari kelelahan, Patua Hunmo benar-benar sedikit menderita. Leluhur Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memberi Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. Saya baik-baik saja, namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkanmu untuk babak final. Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia mengeluh dengan suara yang agak menyesal. Undian lain, Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa pahit. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti pertandingan terpenting jatuh ke tangan Xiaoyan. Serahkan pertandingan terakhir padaku. Menggambar, tetua klan Hun, kamu benar-benar terlalu sombong kali ini. Kepala Ola Jiwa dengan erat mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Pak Tua Hunmo. Kenapa kamu tidak mencobanya lain kali? Wajah Pak Tua Hunmo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi amarah pada saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan Sol Kerstot. Selain itu, luka-luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala hebat. Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan Sky Mansion Alliance, namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas apapun ini. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika kamu kalah dalam pertandingan terakhir, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat ketika saatnya tiba. Patua Hunmo berteriak dengan marah. Keberadaan Hall of Souls sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk berbenturan langsung dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menginginkan perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kami selesai di masa depan. Kepala Ola Jiwa menjawab dengan suara lemah. Berhentilah mengatakan omong kosong, Mi Seng. Persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiaoyan. Mata Hunmo kian melirik Xiaoyan yang jauh saat dia berkata, pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Hall of Souls sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api teratai iblis pemurni. Anda sebaiknya tidak berakhir kalah secara tak terduga. Patua Hunmo dengan dingin meludahkannya. Api teratai iblis pemurni, ya.
Kepala Aula Jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qianmo di sampingnya. Senyum aneh melintas di matanya. Kepala segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya api teratai iblis pemurni di tangannya. Bab 1535, Xiaoyan vs Kepala Aula Jiwa. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swoosh saat mereka menangkap Kepala Hall of Souls melangkah maju. Nama ganas yang Kepala Aula Jiwa pernah dapatkan di dataran tengah telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun dia secara bertahap menghilang dari pandangan seseorang karena retretnya yang berkepanjangan, reputasinya yang ganas tidak hilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Jika seseorang ingin memberi peringkat individu teratas di dataran tengah, Kepala Aula Jiwa, Hun Miseng, akan mengambil kursi teratas. 2 hasil imbang dalam 3 pertarungan. Ini agak mengejutkan kepala ini, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhir. Kepala Aula Jiwa berada 1000 kaki dari Xiaoyan ketika dia akhirnya berhenti perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiaoyan bertukar pandang dengan Kepala Aula Jiwa. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara tampaknya telah meningkat pada saat ini. Kita harus meninggalkan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala Aula harus menjaga dirinya sendiri. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Haha, Aula Jiwa tidak membiarkan siapapun hidup saat melakukan sesuatu. Cara berbicara ini hanya untuk individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang khawatir tentang semua ini ketika mencoba untuk mencapai hal-hal besar, dia akan menjadi sedikit picik. Kepala Aula Jiwa tertawa terbahak-bahak sambil menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting hari ini. Satu pihak adalah Kepala Hall of Souls, dan dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan dapat dianggap sebagai pemimpin dari Sky Mansion Alliance. Pertarungan antara keduanya menentukan pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini. Klan telah mengkritik saya karena Anda. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Jiama untuk menangkap Xiao San. Pikiranku adalah bahwa kita harus melenyapkan semua orang ketika melakukan serangan, tetapi kepala suku ini telah melakukan retret untuk berlatih ketika perintah dikeluarkan. Beberapa bawahan saya sedikit malas dan hanya menangkap Xiao San karena saya tidak ada. Anda berhasil lolos dari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam 1 dekade atau lebih, Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Mata Kepala Aula Jiwa agak rumit saat dia menatap Xiaoyan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka singkirkan sejak lama, tetapi karena banyak alasan yang tidak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Sekarang, jika seseorang mengesampingkan status orang ini sebagai musuh, Kepala Aula Jiwa merasakan kekaguman pada orang ini di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan merasa sulit untuk mengatasi perjalanan yang berat ini dan mencapai puncak benua ini. Kepala ini memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam memungkinkan Anda untuk tumbuh sejauh ini. Oleh karena itu, kali ini, saya berharap untuk menghapus tanggung jawab itu. Kepala Aula Jiwa tersenyum. Matanya menjelajahi Xiaoyan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia perlahan menyatakan. Saya juga berharap untuk membantu mengakhiri perseteruan darah anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiaoyan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar sejak saat itu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah dibunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berangkat dengan beban perseteruan darah. Perjalanan yang telah dijalaninya telah mengasah kemauannya. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Hall of Souls telah tumbuh. Kepala Aula Jiwa samar-samar tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Douki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata, serang saja. Ketua ini juga ingin melihat seberapa kuat dirimu, yang telah mengalami pertemuan keberuntungan di alam api iblis, telah menjadi. Bang!
Sebelum kepala aula jiwa bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan, ledakan sonik rendah dengan cepat ditangkap oleh telinganya. Terlebih lagi, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua jarinya melengkung, dan bibit api merah muda menari dengan gembira membentuk busur. Suhu dunia naik saat api merah muda muncul. Serangan itu tiba dengan sangat cepat. Bahkan kepala Hall of Souls yang tenang memiliki ekspresi terkejut melintas di matanya. Detik berikutnya, Doki hitam pekat di permukaan tubuhnya telah menggumpal seperti refleks bersyarat. Itu dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Kedua jari Xiao Yan tidak berhenti. Mereka menekan perisai, melelehkannya dengan api merah muda yang menari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya seperti kilat saat mereka menuju ke mata kepala aula. Kepala aula jiwa mendengus dingin saat menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk bertahan melawan jari Xiao Yan. Sebaliknya, dia membanting telapak tangannya ke dada Xiao Yan. Dia jelas berniat menukar matanya dengan mata pihak lain. Kepala Hall of Souls benar-benar merencanakan dengan baik. Xiao Yan tertawa saat menyadari serangan itu, tapi tangannya tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia menurunkannya dan dengan akurat menekan jarinya ke telapak kepala Hall of Souls. Api merah muda menyala dan Doki hitam pekat di telapak tangan kepala suku dengan cepat meleleh. Kepala aula jiwa mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api teratai iblis pemurni itu. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia melirik telapak tangannya. Ada tanda sepanjang setengah inci di sana. Tidak ada darah yang merembes keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah dibakar oleh panas yang memancar dari api teratai iblis pemurnian. Ini memang layak menjadi api teratai iblis pemurnian. Kepala Hall of Souls telah terluka saat pertarungan dimulai. Meskipun tidak serius, itu masih tampak sangat jelek. Pertarungan antara keduanya tampaknya menjadi pertarungan jarak dekat. Apalagi kedua belah pihak secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka telah bentrok dan berpisah. Selain beberapa individu bermata tajam, kebanyakan orang sedikit terpesona oleh bentrokan itu. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan sambil merasa terkejut. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik kepala aula jiwa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangan berubah, sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang menakutkan menghantam kepala aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiao Yan, orang lain mungkin takut dengan kemarahan surgawi musim semi kuningmu, tetapi kepala suku ini tidak takut akan hal itu. Kepala aula jiwa mundur saat Doki hitam meletus dari tubuhnya. Doki berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang terpana. Sosok-sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi setia saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa pemujaan. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Souls sebelum mereka berubah menjadi panah tajam yang melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan serangan spiritual Yellow Spearing Divine Anger. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bersenandung. Banyak ahli memucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan, dan mereka mundur dengan wajah terkejut. Hanya kekuatan gelombang sonik yang membuat mereka benar-benar rentan. Gelombang sonik berbenturan dan menyebar di langit. Roh-roh ilusi yang mengelilingi kepala Hall of Souls meledak satu demi satu. Akhirnya, semuanya meledak sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuat banyak. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi Yellow Spring Divine Anger. Kepala aula jiwa ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa kepala aula juga berada di kondisi surgawi sempurna, sama dengan kondisi jiwa Xiao Yan. Setelah pertukaran ini,
Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kepala aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari 5 bintang kelas Doseng. Dengan kata lain, kekuatannya telah meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, aku khawatir itu hanyalah pemikiran aneh bahwa kamu ingin menggunakannya untuk mengalahkan pemimpin ini. Kepala Hall of Souls secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik kepala aula jiwa tetapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan nyala api merah muda dimuntahkan. Setelah munculnya api merah muda ini, pohon-pohon di sekitar gunung mengeluarkan tiupan dan menyala sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat nyala api berkobar. Mata kepala aula jiwa menyipit saat melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai iblis pemurni ini menyerang tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima cedera serius. Api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi bukan hanya api yang bisa dibicarakan orang lain. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan api teratai iblis pemurni untuk melawan lawan. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kepala aula jiwa yang tampak seperti kuburan, dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis itu kuat, kita hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala aula jiwa berbicara dengan suara samar. Dia mengamati Xiao Yan dan gugusan api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat redup tiba-tiba melintas jauh di dalam matanya. Itu jelas tampak sangat tidak biasa. Selain itu, api teratai iblis pemurni mungkin kuat, tapi, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia samar-samar mampu mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Little Yi. Di dalam tubuh kepala suku ini, sepertinya ada sesuatu. Bab 1536, Nihility Devouring Flame. Xiao Yan memberi kepala aula jiwa, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai yang mekar saat mereka menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, itu dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia merasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh kadang-kadang akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Douki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosional yang intens terkejut menemukan bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. Api teratai iblis pemurni memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat banyak orang takut untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan, mereka merasakan rasa sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Memang layak menjadi api teratai iblis pemurni dengan menjadi seseram ini. Para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah serius dan iri. Jika seseorang bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, dia harus membagi perhatiannya untuk menahan suhu api yang tinggi bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang mengerikan ini bahkan dapat dengan mudah membakar Douki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api teratai iblis pemurnian. Patua Hun Mo menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api teratai iblis pemurnian. Meskipun kepala Hall of Souls adalah level yang lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api teratai iblis pemurni ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan api dengan kekuatannya. Hun Qianmo menghela nafas sebelum dia langsung tertawa, namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai iblis pemurni, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Miseng. Petik 2. Kepala aula jiwa memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berkobar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Di atas kehikmatan ini, ada juga gelombang panas yang tidak biasa di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan banyak pasang mata. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini,
seseorang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang berada di tengah pelat api, nyala merah muda seperti kristal bergoyang tertiup angin. Reinkarnasi Buddha marah. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Sebuah tangisan rendah tiba-tiba dipancarkan. Bas-bas. Piring api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah tangisan Xiao Yan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat diputar perlahan. Saat berputar, kristal api merah muda yang ditempatkan di tengah pelat api mengeluarkan suara engah saat tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tetapi membengkak dengan angin saat ia bergegas ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin. Api merah muda baru saja terbentuk ketika melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah kontak, gunung itu anehnya menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah terbuat dari es. Hanya lubang besar 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sepintas, seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Pergi. Segel tangan Xiao Yan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa di langit, dan pelat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan selebar 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua objek yang disentuh sinar api tampaknya telah berubah menjadi apa-apa. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya terang sebelum sinar api merah muda aneh itu mengunci kepala aula jiwa, yang baru saja akan mundur. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Douqi yang agung di sekitar kepala aula jiwa mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Douqi terus melonjak keluar dari tubuh kepala aula jiwa, itu tidak mampu mengejar kecepatan di mana Douqi mencair. Kekuatan reinkarnasi Buddha marah saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika elit biasa Doseng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan besar akan mampu bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Douqi mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan dimusnahkan oleh sinar api. Ekspresi para ahli di langit itu berubah ketika mereka melihat kepala Douqi dari aula jiwa menghilang dengan cepat. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka melirik kembali ke piring api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang berasal dari sinar api. Kepala Hall of Souls tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Douqi dalam kepala Hall of Souls benar-benar habis, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiao Yan menatap kepala aula jiwa di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Setelah perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi. Bas-bas, sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Setelah sinar api menyusut dengan cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Patua Hun Mo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat sinar api menyusut seukuran ibu jari. Pengendalian reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala aula jiwa saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Swoosh! Pelat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Itu berangsur-angsur runtuh saat lampu merah menyala di langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala aula jiwa dengan kekuatan penghancur. Bang! Sebuah ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar menyebabkan beberapa elit Doseng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka bahkan takut mengambil risiko kesempatan untuk bersentuhan dengannya. Itu telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok mendarat. Bahkan kepala Hall of Souls kemungkinan akan menderita setelah terkena serangan yang begitu kuat. Leluhur Pil Tower juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut.
Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh gunung itu memandang ke langit. Beberapa percakapan muncul dalam gelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Aula jiwa benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qianmo memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Seteguk udara yang sangat panas dimuntahkan dari mulutnya. Matanya terfokus pada tempat di mana api merah muda itu berhamburan. Meskipun dia cukup percaya diri dalam serangannya, dia merasakan bahwa kepala aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Engah, sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati. Ekspresi Xiao Yan tidak senang setelah mendengar suara kecil ini. Kewaspadaan di hatinya meningkat. Segera setelah Xiao Yan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah ketika muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah tersedot kembali. Akhirnya, api merah muda masuk ke tubuh orang yang perlahan-lahan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api teratai iblis pemurni ke dalam tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu langsung menimbulkan kegemparan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiao Yan sedikit tercengang saat mereka mengamati kepala aula jiwa saat dia perlahan berjalan keluar dari api. Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa api teratai iblis pemurnian memang enak. Namun, sayangnya bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api iblis pemurnian. Kepala Hall of Souls berdiri di langit. Dia memukul mulutnya dan senyum yang tidak biasa tergantung di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan yang cemberut. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dimakan oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Kamu memiliki api teratai iblis pemurnian sementara kepala suku ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala aula jiwa perlahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyempit seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi. Nihility Devouring Flame. Bab 1537, Yi kecil mengungkapkan kekuatannya badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan saat ini. Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua di peringkat api surgawi. Itu peringkatnya bahkan lebih tinggi dari api teratai setan pemurnian. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api teratai iblis pemurni. Paling tidak, berita tentang api teratai iblis pemurni telah menyebar di seluruh benua, tetapi Xiao Yan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan api pemakan nihility ini sampai sekarang. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame dapat dianggap sebagai keberadaan yang misterius. Nihility Devouring Flame dikatakan bisa melahap apapun. Hanya sedikit hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tapi Nihility Devouring Flame ini hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda hal ini. Oleh karena itu, keterkejutan di dalam hati Xiao Yan relatif kuat ketika dia melihat kepala aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa itu. Kejutan ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di sampingnya gemetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Piltover mengungkapkan ekspresi yang sangat muram. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang menjadi benar-benar sunyi. Nihility Devouring Flame terlalu misterius.
Hanya sangat sedikit individu yang mampu mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di tangan kepala Aula Jiwa. Mencicit-mencicit, gugusan api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala Aula Jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangisan gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiao Yan, sepertinya sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala Hall of Souls sedikit tertawa saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap gugusan api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, api surgawi milikmu ini bukan api pemakan nihiliti. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit tercengang. Selain nihiliti devouring flame, tidak ada api surgawi lainnya yang memiliki kekuatan melahap. Oh, kepala Aula Jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar ucapan Xiao Yan. Tangannya perlahan menggosok api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, jika nyala apiku ini bukan api pemakan nihiliti, mengapa kamu tidak memberitahuku apa itu? Xiao Yan menatap wajah kepala Aula Jiwa dan tersenyum. Kejutan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihiliti Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan Devouring yang unik, tapi Xiao Yan memiliki 6 jenis Heavenly Flames. Hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia tenang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah ini tidak dapat ditunjukkan dengan tepat, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala Hall of Soul mungkin memiliki hubungan dengan Nihility Devouring Flame, tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa dilakukan Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak bisa dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Namun, tampaknya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah benih api dari Nihility Devouring Flame? Mata Xiao Yan menatap kepala Aula Jiwa saat dia tiba-tiba bertanya. Api biji yang disebut ini adalah api yang terpisah dari api esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan api esensi, tapi itu jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk api benih adalah sesuatu yang sangat sedikit dimiliki oleh api surgawi. Api teratai iblis pemurni yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang berpisah dan membentuk api benih, seseorang akan mengurangi kekuatannya. Api iblis itu tidak suka perasaan kekuatannya dipisahkan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala Aula. Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata, benih api, disebutkan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki benih api dari Nihility Devouring Flame. Ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang fondasi klan Hun kali ini. Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli bermain api. Kepala Aula Jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar. Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan bentuk aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan siapapun selain kepala klan untuk membawanya keluar dari dunia Hun. Namun, bahkan jika itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala Aula Jiwa mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam itu melebarkan mulutnya dan menggigit tangan kepala suku dengan keras. Douqi mulai keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu.
Kepala Aula Jiwa menjadi sedikit pucat setelah Doki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam itu tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, itu mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang semula seukuran kepala telah menjadi setinggi 1000 kaki, menyebabkan api hitam mengamuk di langit. Mereka yang hadir dapat merasakan Doki di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencoba melepaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Doki mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit, api hitam berwajah manusia yang sangat besar melayang di langit. Mata hitamnya yang berongga menatap Xiao Yan. Suara samar air liur yang ditelan bisa jadi, membuat wajah api hitam itu tampak asing. Melahap api tuan, bunuh dia. Kepala Aula Jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menangani kumpulan api ini juga berbeda. Mencicit-mencicit, api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, nyala api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang garis api hitam menyebar. Mereka muncul seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira kumpulan api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sungguh enak rasanya, api hitam bergoyang dan wajah manusia besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Itu mengeluarkan tawa tajam dan aneh, dengan patuh izinkan aku melahapmu. Bang, kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam api hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda dengan cepat berkumpul di depannya. Mereka berubah menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Yi kecil. Yi kecil, cepat, kembali. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Little Yi adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiao Yan akan benar-benar melompat panik jika Little Yi ditelan oleh api hitam. Yiwa petik terbalik, Little Yi hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar teriakan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat menatap wajah manusia. Api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihiliti masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan daripada yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar telah diambil dari api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari api utama, bertindak arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan naik dari dalam tulangnya. Yiwa, dalam kemarahannya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit. Penjara api hitam yang telah dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa, dan kemudian api merah muda itu menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak kumpulan api hitam. Api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Little Yi. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan mampu menandingi kendali Little Yi. Lagi pula, Little Yi bisa mengendalikan api surgawi hingga tingkat yang sempurna dan tanpa cacat karena bentuk aslinya adalah semangat api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan api hitam nihil. Itu buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, itu tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Little Yi, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak akan dapat diprediksi jika nihilitas bentuk sebenarnya dari Devouring Flame menelan Little Yi, tetapi bagaimana mungkin benih api belaka bertindak terampil di depan seorang Grandmaster sejati. Yiwa, Little Yi benar-benar mengabaikan melahap api hitam nihil. Api merah muda bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar itu. Setelah itu, dengan kuat meraih wajah besar di depan banyak pasang mata yang terpana. Little Yi muncul seperti dia benar-benar berencana untuk menelan biji api nihiliti Devouring Flame ini. Bab 1538, memutuskan pemenang, kegentingan.
Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame mengeluarkan tangisan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Little Yi. Wajah itu mulai berjuang mati-matian. Api hitam terus menyembur dari tubuh wajah itu. Mereka dengan liar menyapu ke arah Little Yi. Yiwa, Little Yi mengabaikan pembalasan dari Nihility Devouring Flame. Api berwarna merah muda di tubuhnya diaglomerasi menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstrak energi di dalam tubuh Little Yi. Bang-bang, sambil memblokir kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame, kepalan tangan Little Yi yang terkepal erat terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam secara bertahap menjadi sedikit tersebar. Kamu benar-benar berani melukaiku. Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya benih api dari Nihility Devouring Flame sementara Little Yi adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai iblis pemurnian. Lupakan tentang benih api belaka. Bahkan jika bentuk aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Yan. Yiwa. Kecerdasan Little Yi saat ini tampaknya meningkat. Dia tidak hanya bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan Nihility Devouring Flame. Tangannya meraih wajah manusia yang besar saat nyala api merah muda yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Nyala api ini sebenarnya melilit Nihility Devouring Flame. Kamu berani memurnikanku. Kamu mencari kematian. Tindakan Little Yi menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara keras. Nihility Devouring Flame belum pernah bertemu apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun, tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, benar-benar tidak berguna kali ini. Ini buruk, saya telah kehilangan koneksi dengan benih api. Kepala Ola Jiwa, yang berdiri agak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan benih api Nihility Devouring Flame telah terputus. Api surgawi di dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Itu tidak takut dengan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Aku benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls dengan cepat berkedip. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak dapat dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan menghitung ke klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha, kepala Ola, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi. Namun, kepala Ola Jiwa baru saja bergerak ketika sesosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi kepala Ola Jiwa menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan turun tangan dan menghalanginya. Dia tidak terganggu oleh douki-nya yang berkurang setelah dilahap oleh Nihility Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan ganas pada Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kekerasan dari kepala Hall of Souls ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Ola Jiwa saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak douki-nya sebelumnya. Kepala Ola Jiwa secara alami tidak lagi mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di negara bagian ini. Keduanya sekali lagi melepaskan serangan sengit sementara Yi kecil di langit melebarkan mulutnya dan menyemburkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke dalam kelompok api di depannya. Nihility Devouring Flame itu, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak mampu menahan tekanan pada saat ini. Jeritan menyedihkan dikeluarkan. Api hitam yang telah membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari klaster api merah muda seperti lalat rumah tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Pak Tua Hun Mo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas ke depan.
Mereka berencana untuk campur tangan untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Huff, apakah kamu berencana untuk melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yao Lao berubah sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Doseng yang tersisa dari aliansi Rumah Langit bergerak dan menahan beberapa elit Doseng dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau total akan meletus pada tanda pertama ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Sky Mansion-ku sama sekali tidak takut padamu jika Hall of Souls menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara keras. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Lineup dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bahkan bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang berusaha dihindari oleh klan Hun. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin muncul di mata Pak Tua Hun Mo saat dia bertanya dengan lembut. Hun Qianmo menatap tajam pada pria muda berpakaian hijau di depannya. Pria muda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan terus seperti itu. Hun Qianmo menghirup udara dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi kecil yang besar menghantam gugusan api ketika kedua belah pihak mundur. Gugusan api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame, api surgawi seperti binatang buas. Yang kuat menelan yang lemah. Karena mereka berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat sering memakan nyala api yang lebih lemah. Ketika Xiaoyan ingin mendapatkan api hati jatuh di masa lalu, api itu telah mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu harus sedikit lebih kuat dari api teratai iblis pemurni. Namun, api pemakan saat ini hanyalah api benih. Sangat mudah bagi Little Yi untuk mengkonsumsinya. Bro, Little Yi mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya sebagai ekspresi kepuasan. Tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran lotus. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiaoyan, yang sedang bertarung dengan kepala aula jiwa. Baru kemudian dia melayang ke tempat yang agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak lotus api yang berputar perlahan mulai berguling-guling dengan tenang di sekujur tubuhnya. Kepala aula jiwa, yang terjerat dengan Xiaoyan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan tepinya. Hatinya sangat terkejut sehingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan berdaging Little Yi menunjuknya, Yiwa, kalahkan. Swoosh! Suara Little Yi baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat menembus langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Souls. Gemuruh, 10 teratai api terus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan tersapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli itu, yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. Huff, 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh dua api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Bahkan seseorang sekuat kepala aula jiwa diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekujur tubuhnya saat dia buru-buru menarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur 10.000 kaki. Sosok itu, kepala aula jiwa, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Kepala Hall of Souls, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini.
Saat kepala Aula Jiwa merasa terkejut dengan kekuatan bertarung Little Yi yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya. Dalam mimpimu, serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala Aula Jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiaoyan. Suara yang dalam meledak pada titik kontak. Tubuh keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala ini. Mata kepala Aula Jiwa suram saat dia memelototi Xiaoyan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara berat, anggap dirimu beruntung kali ini. Kepala ini secara pribadi akan membalas dendam di lain waktu. Mungkin, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Hati kepala Aula Jiwa menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Dia sepertinya merasakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menoleh. Sebuah suhu tinggi menerkam. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka dengan keras bertabrakan dengan tubuhnya di depan banyak mata terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Hati kepala Aula Jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan yang bertabrakan dengan tubuhnya. Bab 1539, Serangan Pembunuh Gemuruh. Badai api besar menyapu langit. Suhunya yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai retak. Selain beberapa doseng elit, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari Valen Peak. Kepala Hall of Souls sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah diserang secara langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala Aula Jiwa dapat mempertahankan hidupnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Kemungkinan pemenang telah diputuskan. Ekspresi muram muncul di mata banyak orang setelah mengalami pemikiran ini. Kepala Aula Jiwa telah menjadi ahli puncak terkenal di dataran tengah untuk waktu yang lama. Reputasinya yang ganas telah menyebabkan banyak faksi gemetar setelah mendengar namanya, menetapkan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di dataran tengah, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiaoyan dan aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di Central Plains. Anak ini luar biasa. Posisi penguasa dataran tengah kemungkinan akan berubah. Para tetua agung dan para ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kesungguhan dan rasa hormat tambahan hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Mansion Langit di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiaoyan bisa memiliki reputasi yang begitu hebat di dalam aliansi Sky Mansion adalah karena banyaknya pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual dari Sky Mansion Alliance disegel. Jika hasil pertempuran hari ini ditransmisikan kembali ke Sky Mansion, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang memberi peringkat pada faksi-faksi di dataran tengah, satu rumah besar, ini akan diberi peringkat di atas satu aula. Di masa depan, penguasa dataran tengah akan menjadi aliansi rumah langit. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi hebat dari Hall of Souls masih ada di Central Plains. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang diselimuti ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, Tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan pahitnya kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan ini kepada klan. Patua Hun Mo mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan di sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita akan sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Patua Hun Mo dan menegurnya.
Mulut Patua Hun Mo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qian Mo gelap dan dingin. Tinju keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Begitu rencana klan Hunku dimulai, aliansi rumah langit akan dimusnahkan sepenuhnya dengan jentikan jarinya. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang tertinggal di hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang tampak ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas, dia menderita cedera yang sangat serius. Kepala Aula Jiwa, semua orang merasa hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala Aula Jiwa, yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari Aula Jiwa, yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiao Yan, kepala ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala Hall of Souls perlahan mendarat di tanah dengan cara yang lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang buram. Suara serak dan lemah perlahan terpancar sebelum ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap kepala Aula Jiwa, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah sampai ke akar-akarnya. Kepala Aula Jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menyebabkan beberapa masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak suka melihatnya. Karena, kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sebuah niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Dia bergerak dan turun menuju kepala Aula Jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Xiao Yan, beraninya kamu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak menyangka Xiao Yan menjadi sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. Huff, kamu harus membayar sebagian hutang darah yang kamu miliki kepada klan Xiaoku. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya melintas dan muncul di atas kepala-kepala Aula Jiwa. Telapak tangannya dengan marah membanting ke bagian atas kepala-kepala suku. Dari kelihatannya angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Aula Jiwa yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian dalam menghadapi kematian setelah melihat angin palem jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Tangisan seperti guntur yang marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat saat telapak tangannya hendak mengenai kepala-kepala Aula Jiwa. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi terdistorsi. Hun Qian Mo muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput mengepal saat menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiao Yan untuk menghentikan serangannya. Huff, kilatan dingin melintas di Xiao Yan saat Hun Qian Mo menyerang. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Little Yi muncul di bahunya. Little Yi melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qian Mo. Bang-bang, gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Greg, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita cedera serius. Pukulan Hun Qian Mo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada beberapa teratai api yang menghalanginya. Oleh karena itu tidak fatal meski melukai Xiao Yan. Terlebih lagi, telapak tangan Xiao Yan masih berhasil dengan kejam menabrak kepala-kepala Aula Jiwa ketika pukulan Hun Qian Mo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala Aula Jiwa diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berantakan. Xiao Yan tidak terus mengamati tubuh itu setelah berhasil mengenai sasarannya.
Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Petik 2 tanda seru petik 2. Tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qianmo menemukan bahwa tubuh kepala Aula Jiwa telah hancur berantakan. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Tangannya meraih di kejauhan dan ruang di mana Xiaoyan terbang runtuh, menyegel Xiaoyan dalam prosesnya. Mati. Tubuh Hun Qianmo melintas setelah menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan seram saat menatap Hun Qianmo yang ganas. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak dapat dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiaoyan tepat saat Xiaoyan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Sebuah suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Pil Tower. Hantu tua, apakah Anda benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hun saya? Mata Hun Qianmo lekat saat dia menatap leluhur dari Pil Tower sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancamku. Leluhur dari Pil Tower hanya tersenyum sebelum memberikan jawaban setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo berkedut. Dia sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiaoyan hari ini dengan leluhur dari Pil Tower menghalanginya. Matanya dengan muram melirik Xiaoyan. Suara seraknya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiaoyan, tidak mudah membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari seorang anggota klan Hun. Huff, lain kali kita bertarung, aliansi Mansion Langitmu akan dimusnahkan. Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Aula Jiwa yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara, sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Aula Jiwa hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar kepala jiwa Hall of Souls. Xiaoyan menyeringai sebagai anggota Hall of Souls kiri. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu telah berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala Aula Jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, dimungkinkan untuk menghidupkannya kembali. Kamu terlalu serakah, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang Pil Tower berbalik. Dia menatap Xiaoyan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai sedikit percaya pada saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan Xiao Xuan saat itu. Bab 1540, Manik-manik hitam pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan ketua Aula Jiwa, meninggalkan banyak perasaan bahwa mereka tidak menyaksikan mereka mengisi. Hasil akhirnya agak melebihi harapan banyak orang. Hall of Souls, sebuah faksi yang telah berdiri sebagai penguasa Central Plains selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang dapat menjaga mereka tetap terkendali setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Mansion Langit, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak mendapat penghargaan tinggi dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun integrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Doseng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Rumah Langit ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini membuat semua orang mengerti bahwa aliansi Istana Langit tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Ini menjadi sangat jelas ketika para Doseng elit ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Doseng Bintang 5, Kepala Aula Jiwa. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Istana Langit akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Pertempuran besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Pengalihan posisi Tuan mengguncang dataran tengah.
Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah ditransmisikan kembali ke aliansi Mansion Langit. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi telah turun ke dalam kegembiraan liar. Mulai saat ini, aliansi Istana Langit akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat menonjolkan dada mereka dengan bangga ketika berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menampilkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah anggota aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh Sky Mansion Alliance telah turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertempuran yang menggetarkan bumi itu diulangi dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling menonjol di antara pertempuran-pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk surgawi. Desas-desus ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum tercengang. Namun, desas-desus ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Mansion Langit memperlakukannya seperti makhluk suci yang tidak dapat mereka sakiti. Ini adalah rasa hormat yang membabi buta. Itu adalah iman seorang percaya. Setelah reputasi seseorang telah terakumulasi sampai batas tertentu, itu diam-diam akan naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini untuk Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kohesi mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Mansion Langit yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi terus tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Hall of Souls ini membuat aliansi mendapatkan keuntungan yang tak terhitung. Namun, berada di tempat puncak ini juga berarti bahwa mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Sky Mansion telah meningkat sedikit terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di dataran tengah berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Mansion Langit dan Aula Jiwa pada dasarnya berbeda. Hall of Souls sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lain. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan telah terbentuk mengingat tindakan mereka. Sekarang, aliansi Mansion Langit telah melompat ke depan dan menjadi penguasa baru. Secara alami, itu tidak akan bisa mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Lagi pula, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk secara tegas melarang setiap anggota bertindak arogan dan sombong terhadap orang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman keras ini, aliansi Istana Langit tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada hal yang dapat merusak aliansi menyebar, menyebabkan banyak orang diam-diam mengangguk. Mereka menganggap aliansi itu lebih tinggi. Meskipun aliansi Sky Mansion telah melampaui Hall of Souls masih ada. Apalagi tidak mengalami kerugian yang besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu untuk membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Sky Mansion terus meningkat, semakin banyak faksi di dataran tengah yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini takut pada Hall of Souls di masa lalu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Sekarang setelah aliansi Rumah Langit ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Aula Jiwa, wajar saja jika orang-orang ini berkerumun dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan yang teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Sky Mansion yang besar untuk diam-diam melambung sekali lagi. Sebuah sungai mengalir melalui hutan di bagian terdalam dari alam bintang. Itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau yang jernih di bawah.
Sesosok manusia duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak-riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat sunyi di sekelilingnya yang memberinya penampilan aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik-manik hitam tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya adalah hitam yang sangat dalam. Sepintas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, Aliansi Mansion Langit tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu bagus dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya untuk terlibat hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan untuk berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat yang terus-menerus memantau pelatihannya, jadi dia memiliki waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini memang meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 doseng awal. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes lautan untuk Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang di kelas doseng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Little Yi telah menelan benih api Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame dikatakan bisa melahap apapun. Itu bahkan bisa menelan energi dan Doqi dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan menyebabkan seseorang merasa iri. Terlebih lagi, hal yang membuat hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah selama seseorang mampu memurnikan benih api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan yang melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Little Yi menelan biji api Nihility Devouring Flame karena keduanya adalah api surgawi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih lebih efektif, tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan Doqi di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan Doqi-nya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan ketidakmurnian di dalam energi ini diaglomerasi bersama karena kekuatan yang melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Dia tidak dapat menyerap energi yang telah dilahapnya. Benda sialan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Hal ini tidak hanya tidak berguna, itu juga berbahaya. Dari tampilan kekuatan yang melahap ini, orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia melirik manik-manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika nyala api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek melingkari manik-manik itu saat keinginan memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan terkejut saat melihat Little Yi muncul.